Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah hari Minggu. Pada saat ini adik-adik didampingi oleh Kak Eda, Kak Titin, Kak Yuli. ya. Nah, untuk kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah sekolah minggu hari ini, kita menyanyi dengan judul lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk, mari kita menyanyi. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan memuji nama Tuhan, saatnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa memulai ibadah kita. Kita ucapkan bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak minta supaya adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Yuli, yuk kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ikutin kakak ya, yuk berdiri yuk biar kita tambah semangat untuk menyanyikannya. Yuk kita menyanyikan bersama-sama. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo Kak Yuli, silahkan kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang disampaikan oleh Kak Yuli. Silahkan Kak Yuli. Terima kasih Kakak Eda. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama kita mau dengarkan cerita dalam bentuk video yang kita simak bersama-sama. Ceritanya tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Ayo kita simak. Kenapa bisa terjadi? Nah, tapi adik-adiknya suruh duduk dulu Kak, duduk Oh, yang iya. manis dulu biar Oke. firman Tuhannya bisa didengar dengan baik. Oke. Adik-adik yang di rumah, ayo duduk yang manis Ya, di duduk. depan TV-nya atau di depan laptopnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Adik-adik tadi sudah melihat kan, sudah menyimak apa cerita tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Kenapa manusia pertama bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa ya? Karena mereka Mungkin tidak taat, Kak. iya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan makan buah apa tadi? Buah yang ada di Taman Eden. Satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Buah apa tadi? Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka memilih untuk memakan buah itu. Kenapa? Kakak, bukan buah apel ya? Oh, bukan. Atau buah durian? Oh, tidak juga. Oh, tetapi yang betulnya apa, Kak? Buah Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dari situlah awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena siapa tadi? Apa, Kak? Artinya Adam dan Hawa saat itu tidak apa ya, Kak? Kan Tuhan sudah larang mereka makan buah itu gitu, tapi mereka makan. Artinya Adam dan Hawa saat itu tidak taat ya, Kak ya. Nah, berarti untuk kita pun harus ingat firman Tuhan. Kalau sudah dilarang pasti itu supaya manusia kita semua tidak jatuh dalam dosa. Mungkin Kak gitu juga sama mama papa, ketika dilarang tidak boleh ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh mencontek atau banyak larangan lain. Nah, supaya mama papa tuh tahu, karena itu akan mendatangkan celaka dan apa tadi, Kak? Dosa. Kak, sekarang kan zaman Covid, Kak. Ya, betul. Boleh nggak kalau kita buka masker? Nah, kalau kita ketemu sama orang-orang, ketemu boleh nggak ya, Kak ya? Itu tidak Tidak boleh. Apalagi ada 3M tuh. Iya, cuci tangan, Menggunakan kemudian masker, menggunakan Masker kayak kakak-kakak nih, Iya. pakai masker semua nih. Jaga menjauhi
menjauhi jarak. kerumunan dan jaga jarak. Seperti kakak-kakaknya jaga jarak. Makanya seperti kakak-kakaknya ini. juga harus pakai masker nih. Nah, makanya adik-adik juga harus belajar taat ya, supaya tidak berdosa. Dan artinya ketika kita taat, kita pun bisa menjaga diri kita seperti ini. Kita menggunakan masker supaya kita tetap terjaga dari virus ya Kak ya. Iya. Nah, dari mau sehat kan? Kepada pemerintah. pasti. Iya, karena pemerintah sudah menghimbau kita untuk menggunakan Masker. Iya. Setuju adik-adik semua? Setuju Ayo pasti. Kak, kita kasih tepuk tangan buat Iya. adik-adik Kak. Iya. Adik-adik hebat ya. Adik-adik harus dengar-dengaran ya ketika dilarang. Oke. Iya. Jadi adik-adik, itu cerita yang bisa kita ambil hikmahnya pada hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada siapa? Tuhan. Nah, kita wujud nyatakan dalam apa? Satu, tadi rajin berdoa juga ya. Setiap hari harus rajin berdoa. Yang pasti tadi Kak baca Alkitab, Iya, ya Kak, biar kedua. bisa bertumbuh. Iya, kemudian juga baca Alkitab. Yang terakhir apa? Rajin dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua di rumah, guru, dan orang-orang yang ada sekitar kita, misalnya tante, om, dan siapa. Karena maksudnya pasti baik. Iya, puji Tuhan, itu cerita kita hari ini. Adik-adik sekarang, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akhiri cerita kita yang sudah adik-adik lihat dalam bentuk video tadi. Kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga memelihara hidup kami. Terutama pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Tolong Tuhan, ajarkanlah kami anak-anak-Mu supaya kami tidak kembali jatuh ke dalam dosa, tapi penebusan Tuhan sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang setia, yang taat kepadamu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak yakin adik-adik sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang ada waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur itu kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda hormat kita, karena Tuhan sudah memelihara kita. Dan terlebih sekalipun kita berdosa, Tuhan mau mengampuni kita. Yuk kakak mau ajak adik-adik mempersiapkan persembahannya, yaitu dengan cara adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop yang nantinya boleh dititipkan kepada mama papa dan diantarkan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Panarung. Ya, kakak-kakak tunggu persembahan adik-adik, karena itu wujud syukur kita, terima kasih kita hanya kepada Tuhan. Baiklah, kita angkat pujian kita sambil kita mengumpulkan persembahan, bahwa kita bangga punya Allah yang begitu baik. Yuk kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga. Kakak undang aja adik berdiri, kita menyanyi ini dengan bertepuk tangan ya. Ayo. Lepas dari kasih-Mu.
kita? Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Kakak ucapkan duluan, nanti adik-adik mengikuti. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini. Tuhan mengizinkan kami. Memberikan persembahan. Sebagai tanda syukur. Terima kasih. Atas pemeliharaan Tuhan. Buat hidup kami. Berkati. Tangan-tangan kecil kami. Yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kakak mengajak kembali kita menyanyi Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tidak ada satupun di antara kita yang dilupakannya. Betapa berharganya kita ya Kak ya. Ya, kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dan mari kakak ajak adik-adik semua, kita melipat tangan, kita menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Memelihara kami. Seperti burung pipit yang kecil. Bunga bakung di padang. Burung yang besar, burung yang kecil, semua Engkau pelihara. Begitupun kami yakin Engkau pun memelihara kami, mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami dengar melalui firman Tuhan, melalui pujian, itu boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Menyertai orang tua kami, menyertai kakak-kakak kami, menyertai orang-orang terkasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak-kakak undur diri, kakak mau sampaikan satu pengumuman lagi. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 25 April ya Kak ya. Nah, kita akan bersama-sama merayakan Paskah anak sekolah minggu. Tapi tentunya masih secara apa Kak? Secara virtual seperti ini. Adik-adik pun boleh menyaksikannya di jam yang sama, yaitu pada jam 10. Ingat ya, kita ketemu lagi tanggal berapa Kak? Tanggal 25. Oke adik-adik semua, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.